Tiga terdakwa kasus perundungan, bullying, dan pemerasan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Anestesi Universitas Diponegoro, Undip, Semarang dituntut hukuman 1,53 tahun penjara. Sidang lanjutan dengan agenda penuntutan, berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang cukup mendapat banyak perhatian. Ketiga terdakwa yakni mantan Kepala Prodi PPDS Anestesia Undip Taufik Eko Nugroho, staf PPDS Anestesia Undip Sri Mariani dan mahasiswa PPDS Anestesia Undip Angkatan 76 Zara Yupita Azra disidang secara terpisah untuk mendengarkan tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Berdasarkan sidang berlangsung yang dihadiri banyak pengunjung tersebut, mantan Kepala Prodi PPDS Anestesia Undip Taufik Eko Nugroho dituntut hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan dua terdakwa lainnya masing-masing dituntut hukuman 1,5 tahun penjara sesuai pasal yang dikenakan masing-masing. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Efrita menjerat Taufik Eko Nugroho pasal 368 ayat 2 KUHP. JPU menilai, Taufik berperan dalam menarik biaya operasional pendidikan, BOP, sebesar Rp80 juta dari setiap mahasiswa PPDS Anestesia Undip. JPU menyatakan, BOP adalah biaya tak resmi alias ilegal. Sebab hal itu diatur oleh fakultas maupun universitas. Terdakwa Taufik melakukan tindakan yang melanggar hukum secara terstruktur dan masif. Sebagai dosen dinilai tindakannya tidak baik, perbuatan terdakwa menciptakan situasi yang intimidatif dan malah menyalahkan terdakwa lain dianggap sudah lama mengetahui perbuatan pemerasan tersebut, kata JPU Efrita. Sementara itu untuk terdakwa Sri Mariani, JPU menuntut lebih ringan yakni pidana penjara selama 1,5 tahun dikenakan pasal 368 ayat 2 KUHP karena berperan dalam menghimpun, menyimpan dan mengelola BOP, sedangkan Zara Yupita Azra dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP. Terdakwa Zara Yupita Azra turut berkaitan dengan praktik senioritas dan perundungan yang melibatkannya. Salah satu bentuknya adalah membebankan berbagai biaya pemenuhan kebutuhan para mahasiswa senior kepada junior seperti biaya makan, membayar biaya joki tugas, menyewa mobil, hingga rekreasi olahraga. Sementara itu menanggapi tuntutan terhadap ketiga terdakwa, Yulisman Alim, kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari, mengatakan bahwa melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat ringan, karena dari pasal yang dikenakan kepada tiga terdakwa seharusnya lebih dari 5 tahun. Jadi semestinya tuntutannya minimal 5 tahun, kami berharap dan memohon majelis nantinya bisa memutuskan yang seadil-adilnya, sehingga keputusannya sesuai yang kita harapkan, kata Yulisman. Mewakili pihak keluarga, lanjut Yulisman Alim, atas tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut merasa kurang puas karena terlalu rendah, sehingga sebagai pihak dari keluarga korban akan memantau kelanjutan persidangan. Terus terang kami kecewa terhadap tuntutan di bawah 5 tahun penjara ini, tambahnya. Saya mewakili pihak keluarga atas tuntutan yang barusan dibacakan, kami merasa kurang puas atas tuntutan itu, karena menurut kami itu terlalu rendah gitu, di bawah 5 tahun gitu. Ya seharusnya ya 5 tahun lah minimal lah gitu, atau mungkin 5-6 tahun lah tuntutannya gitu. Belum lagi dipotong masa tahanan, ya kan? Untuk ancamannya itu sebenarnya berapa? Ancamannya itu kan di atas 5 tahun. Atas 5 tahun. Jadi ya semestinya lah tuntutannya itu 5 tahun lah minimal paling rendah gitu ya. Gitu. Sehingga atas tuntutan yang barusan dibacakan itu nanti untuk menyikapinya itu nanti kita koordinasi dulu dengan keluarga. Ya nanti kita lihat. Ini kan prosesnya nanti sampai putusan itu masih ada 1, 2, 3 minggu ya. Dimana ya kami sih berharap, kami bermohon majelis bisa memutuskan ya seadil-adilnya lah gitu. Kami berharap putusannya sesuai yang kita harapkan gitu, korban. Itu ya minimal ya di atas 5 tahun lah gitu. Kalau minimal 5 tahun itu untuk ketiganya ya? Untuk ketiga-tiganya gitu. Kalau untuk tuntutan serendah itu nanti bisa ada pengulangan yang dilakukan oleh orang lain gitu ya? Gimana? Adanya tuntutan rendah itu bisa nggak jadi efek jera gitu ya? Iya pasti tidak jadi efek jera ini gitu kalau tuntutannya terlalu ringan. Itu pertama. Yang kedua, yang kita amati dari proses persidangan ini kan sebenarnya ada beberapa fakta yang tidak terungkap gitu. Termasuk kami meyakini masih ada beberapa pelaku ya yang tidak terungkap di persidangan ini gitu. Sehingga itu juga yang kami sayangkan, kami sesalkan. Mungkin pelakunya bisa dari mahasiswa kah atau dari pejabat kampus?
kemungkinan besar ya itu dari seniornya almarhum juga gitu. Walaupun kasus ini tidak bicara lagi tentang bully gitu ya, tapi lebih luas tentang pemerasan itu. Tapi ini kan sebab akibatnya yang timbul dari situ gitu. Sehingga kami menilai ada fakta-fakta yang sebenarnya tidak terungkap juga di dalam proses ini. Berarti fakta bukti dan juga saksi masih kurang mungkin. Ya menurut kami seperti itu. Seharusnya ada beberapa orang yang juga harus terlibat di situ peristiwa ini. Karena ini kan ada relasi kuasa antara si pelaku ini dengan senior mungkin yang di atas, ada hierarki gitu. Nggak mungkin pelaku ini tidak bertindak sendiri gitu ya. Karena keluarga tidak puas dengan intinya keluarga tidak puas atas tuntutan dari JPU gitu ya, karena ini terlalu ringan gitu, di atas 5 tahun. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dan atau supaya membuat hutang, menghapuskan hutang, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan terdakwa Dr. Taufik Eko Nugroho, spesialis anestesi MSI Med bin Sugianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Melanggar pasal 368 ayat 2 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melanggar pasal 368 ayat 2 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dari umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Mariani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan